Novi si bodoh itu. Sampai sekarang belum tahu. Sebenarnya yang dulu menemaninya adalah adikku. Dia masih bodoh. Menungguku menikah. Namun, apakah tindakanmu ini nggak akan ketahuan oleh Nona Novi? Jika ketahuan memangnya kenapa? Besok kami akan menikah. Setelah masalah sudah terjadi. Dia bisa apa lagi? Novi! Aku salah ambil flash disk. Flash disk ini diberikan oleh Daddy kepadaku. Aditya, apa maksudnya ini? Novi, bukan begini. Bukan begini. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Kamu menjelaskan apa lagi? Kau sendiri yang mengatakan di dalam video, Daddy yang menemaniku. Kau sudah menipuku. Novi, yang dulu menemanimu sungguh adalah Aditya. Benar, aku dan pamanmu nggak akan menipumu. Dulu, kami lihat sendiri, Aditya demi menjagamu. Dalam waktu yang lama, dia nggak tidur nyenyak untuk menemanimu. Iya. Kami bisa menjamin, orang yang dulu menemanimu sungguh adalah Aditya. Sama sekali bukan Daddy. Kesaksian yang bagus. Ini sungguh membuatku tercengang. Daddy. Daddy, ternyata kau belum pergi. Kau kecewa? Daddy, kau jangan merusak kebahagiaan kami. Apakah kau iri kepada kakakmu bisa menikahi Nona Novi? Kau kemari untuk merusak pernikahannya, kan? Cepat bantu kakakmu klarifikasi. Dia nggak menipu Novi. Bagaimana jika aku menolak? Kau, Baiklah. Kau sudah besar, sudah merasa hebat. Baiklah, hari ini aku akan menghukummu. Aku mau kau tahu siapa ayahmu ini. Ayahku? Aku anak yatim. Kau punya ayah. Apa kau bilang? Kau bilang kau adalah anak yatim? Kau anak durhaka. Bahkan gak mengakui ayah dan ibu kandungmu. Iya kan? Apa kalian layak menjadi orang tua? Kalian gak layak. Kalian jelas-jelas tahu aku menyukai Novi. Malah mengaturkan agar kakakku menikahinya. Agar dia menjadi penggantiku. Agar membuat kesaksian palsu. Apakah kalian punya sikap sebagai orang tua? Kami gak membuat kesaksian palsu. Kami yang melihatnya sendiri. Benar. Apakah ini yang kau lihat? Secara langsung. aku sudah nggak sabar ingin menikah denganmu. Ternyata benar adalah dia. Benar. Enggak mungkin. Apa aku sudah ditipu? Kau yang menemaniku. Ternyata adalah kau. Di saat aku paling susah, kau yang selalu menemaniku. Ternyata orang yang mau kunikahi juga adalah kau. Jangan meninggalkanku. Nona Novi, kau sudah salah orang. Orang yang kau sukai sepertinya bukan orang gila yang terus mengejarmu. Seingatku, sepertinya kau pernah bilang kau sangat jijik kepadaku. Enggak ada. Aku nggak merasa jijik kepadamu. Aku ditipu. Novi, kau jangan ditipu oleh dia. Aku yang menemanimu. Video ini sudah direkayasa. Rekayasa. Benar, memakai kecerdasan buatan. Aku sama sekali gak pernah mengatakan ini. Video yang terakhir, wajah diganti oleh dia. Memakai kecerdasan buatan. Orang yang menemanimu adalah aku, Novi. Baiklah, kau bilang yang menemaniku adalah kau. Biar ku tanya kau, bintang yang saat kita lihat bersama-sama, bintang apa itu? Aku. Kau membawa aku diam-diam keluar dari rumah sakit, pergi makan ke kedai pinggir jalan, kedai yang mana? Ini, Bunga yang pertama kali kau berikan kepadaku. Bunga apa itu? aku. Semua ini. Jangan-jangan dia pura-pura. Bukankah kau bilang kau adalah orang itu? Kenapa kau bahkan bisa nggak mengetahui ini? Novi, semua ini sudah kulupakan. Lupa. Dia sungguh nggak tahu apa-apa. Bintang yang kita lihat bersama-sama adalah bintang rasi Gemini. Karena kau adalah zodiak Gemini. Kau nggak bisa melihat, tapi kau ingin tahu bagaimana bentuknya. Aku hanya bisa menjelaskannya kepadamu. Kedai pinggir jalan yang kita kunjungi adalah kedai mie. Mie pesananmu sampai membuatmu kepedesan. Kau bahkan muntah sampai minta aku menyuapi air. Bunga pertama yang kuberikan kepadamu adalah mawar putih. Ternyata benar adalah dia. Ayah, ibu, bisa kalian mengurus dia? Bukankah kalian bilang mau mengirimnya ke luar negeri? Cepat usir dia. Cukup! Kau menipu. Kau diam. Novi, kau malah memukulku. Kau gak pernah
salah. Jadi maukah kau memaafkanku? Kita mulai dari awal, seperti dulu. Dedi, dulu kau gak akan begini kepadaku. Dulu meski kau marah, kau juga gak akan menjauhiku. Kau juga sudah bilang, itu adalah masa lalu. Dedi, apa kita gak bisa kembali seperti dulu? Kita menikah saja, aku akan menembusnya untukmu. Menikah? Dulu aku memang pernah sangat berharap ingin menikah denganmu. Saling membantu di masa sulit, menua bersama. Tapi sekarang, nggak mungkin lagi. Kenapa? Kenapa? Kau masih berani tanya kenapa? Luka ini disebabkan karena kau mendorongku untuk ditabrak oleh mobil. Luka ini juga, aku menentang dan kau memukulku. Semua ini juga. Jangan sentuh aku. Kau tanya aku kenapa sudah berubah? Kenapa kau gak pikirkan baik-baik? Berapa kali aku merendah untuk membujuk, sedangkan kau berkali-kali menyakitiku, merendahkanku, menghinaku. Hati manusia bisa merasakan sakit. Jika sudah rusak, bagaimana memperbaikinya? Dedi, aku bisa perbaiki. Di masa tersulitku, kau yang menemaniku. Aku gak bisa hidup tanpamu. Aku suka kepadamu, aku sungguh menyukaimu. Orang sudah gak menyukaimu lagi. Nona Novi, kita jangan lagi bertemu untuk selamanya. Dedi! Dedi, aku akan menebus kesalahanku. Mulai sekarang, aku hanya peduli kepadamu. Apakah masih ada artinya kau mengatakan ini sekarang? Saat aku memberitahumu aku yang menemanimu, apa yang kau lakukan? Saat aku mintamu jangan menikah dengan Aditya, apa yang kau lakukan? Saat aku berlutut memohon pada kalian, jangan bersikap mesra, apa yang kau lakukan? Gak ada. Kau bilang kau adalah kakak ipar. Kau minta aku jangan menginginkan, memarahiku sebagai seorang ibu. Aku mohon jangan katakan lagi. Dedi, asalkan kamu maafkanku, aku bisa lakukan apa saja yang kau minta. Benarkah? Apapun boleh? Iya, jika kau mau uang, atau mau kekuasaan, atau aku, termasuk semua bisnis grup Prawari, aku berikan semuanya. Asalkan kamu maafkanku. Itu tergantung seberapa jauh kau bisa melakukannya. Kalian mau apa? Aku sudah paham. Kamu mau dia membayar semuanya, kan? Baik, aku bantu kau balas dendam. Baik, aku bantu kau balas dendam. Jangan mendekat. Ini semua karena kau membuatku salah mengenali orang membuatku menyakiti dia yang paling kucintai. Aku akan membuatmu membayarnya. Apakah aku salah? Jadi memang hanyalah penggantiku saja. Jika bukan karena fisikku lemah dan penyakitan, memerlukan dia untuk mengobatiku, ayah dan ibu sama sekali gak melahirkannya. Nyawanya adalah pemberianku. Semua barang miliknya adalah milikku. Aku hanya mengambil kembali sedikit saja. Aku adalah kakaknya. Sudah begini, kenapa kamu masih bisa mengatakan ini dengan tanpa rasa malu? Ini memang benar. Dari kecil, apa yang kau inginkan dia harus berikan kepadaku. Termasuk kasih sayang dari orang tua, termasuk kau. Semua ini memang adalah milikku. Jadi, hanya layak memungut barang yang kubuang. Kau memang gak tertolong. Pengawal! Jangan pukul dia. Aditya dari kecil sudah sakit-sakitan. Apa salahnya meminta kasih sayang? Kenapa aku panggil orang untuk memukulinya? Justru karena ada orang tua yang pilih kasih seperti kalian, Dedi sudah menerima banyak penderitaan. Hari ini, aku mau membantunya meminta keadilan. Dedi, orang durhaka, cepat tolong kakakmu. Benar. Kakakmu memang sudah sakit. Apakah kau mau memaksanya mati baru kau merasa puas? Benar. Aku di dalam pikiran kalian selamanya menjadi orang jahat. Yang selamanya kalian perhatikan adalah aku mempermainkan putra kesayangan kalian. Seringkali aku berpikir, apakah aku adalah anak kandung kalian? Dedi gak pernah melakukan hal yang menyakiti kalian. Kalian malah yang terus merebut barang yang seharusnya menjadi miliknya. Bukan. Semua ini jelas-jelas adalah milikku. Lepaskan bajunya, jam tangan mewah, sekarang juga. Semua ini memang milik Dedi. Dia gak pantas. Jangan. Jangan mendekat. Lepaskan. Jangan. Anak durhaka, meski kau marah, sekarang juga sudah kau lampiaskan, kan? Apakah kau masih mau melanjutkannya? Dedi, dia adalah kakak kandungmu. Kenapa kau tega melihat dia dihina orang-orang lain? Jika yang sekarang dia adalah aku, apakah kalian akan membantuku?
Ayah, ibu, cepat tolong aku. Tolong aku. Dedi, ini salahku. Kau lampiaskan saja kepadaku. Aku juga nggak bisa melihat kalian bersaudara saling menyakiti. Aku sudah salah. Aku mohon kepadamu. Tolonglah kakakmu. Ampunilah dia. Cukup. Ah. Cukup. Sampai di sini saja. Dedi, kau sudah memaafkan aku kan? Bagaimana jika kita lakukan pernikahan lagi? Dengan apa kau merasa kau akan memaafkan? Jadi yang di masa lalu sudah mati. Sekarang, gak ada yang mewakili dia memaafkan kalian. Jangan, kau nggak boleh menyerahkanku. Kau nggak boleh meninggalkanku. Di kehidupan lalu, seringkali aku berpikir, bisakah kau kembali melihatku sekali lagi? Aku ingin sekali melihatmu menyesal. Aku ingin melihatmu minta maaf setelah kau tahu kenyataannya dan kembali ke sisiku. Namun, Novi, dia itu penyamar. Aku yang seharusnya menikah denganmu. Aku. Jangan omong kosong. Sepertinya kau iri kepada kakakmu, makanya kau mau menggantikan dia. Tidak begitu. Aku nggak ingin melihatmu. Melihatmu saja membuatku jijik. Namun Dedi yang kasihan memohon cinta kepadamu sudah mati. Mati di kehidupan lalu. Mati di hari pernikahan kalian. Dedi, apa yang kau bilang? Kenapa aku nggak paham? Dari awal aku sudah bersiap untuk pergi. Ini tiket kapal. 2 jam lagi akan berangkat. Dedi, kau mau kemana? Aku mau ikut denganmu. Kau nggak bisa meninggalkanku. Kau nggak bisa meninggalkanku. Kau nggak boleh pergi. Aku nggak akan biarkan kau pergi. Nona Novi, dengan apa kau merasa? Kau bisa sesuka hati membuatku nggak pergi? Nggak ada. Aku hanya ingin tahu kau mau pergi kemana. Untuk apa aku memberitahu? Karena aku ingin pergi bersamamu. Meski ke tempat yang jauh. Atau ke ujung dunia. Aku ingin pergi bersamamu. Meski kau nggak memberitahuku kau mau pergi kemana. Aku juga akan memakai semua kemampuan grup Prawari untuk menemukanmu. Kau nggak mungkin bisa menemukanku. Karena aku akan pergi ke tempat yang terisolasi. Di hari hidup kembali, aku menukar calon istriku dengan 100 miliar. Lalu memakai uang ini, membeli sebuah villa yang terisolasi dengan dunia luar. Pak Dedi, villa ini berada di Pulau Somaroy. Di pulau itu nggak ada waktu, apalagi sinyal. Setelah masuk ke dalam pulau, nggak akan ada orang yang bisa menghubungimu lagi. Dedi, kau pasti sedang menipuku, ya kan? Kau sudah menemaniku dalam waktu yang lama. Kau nggak mungkin bisa meninggalkanku. Kau sangat mencintaiku, ya kan? Kau nggak akan pergi, kan? Pak Dedi, waktu sudah tiba. Ayo berangkat. Dedi, Dedi jangan pergi, Dedi. Dedi jangan pergi. Apa kau sudah melupakan janji kita? Kau bilang kau akan menikahiku. Kau bilang kau akan menikahiku. Dia gak menginginkanmu. Aku mau. Aku sungguh tulus menyukaimu. Aku barulah orang yang paling mencintaimu. Kau mencintaiku. Benar. Kau penipu. Apa hakmu mengatakan kau mencintaiku? Melihatmu saja membuatku jijik. Aditya, kau baik-baik saja. Putra bungsunya dipermainkan sampai begini. Sama sekali nggak dipedulikan. Putra sulungnya hanya ditampar saja. Sudah diperhatikan sampai begini. Sepasang orang tua ini memang standar ganda. Membantu putra sulung merebut istri putra bungsu. Aku bahkan nggak pernah mendengar hal ini. Orang seperti ini memang pantas diajar sampai mati. Novi, Dedi sudah pergi. Dia gak akan mencintaimu. Diam! Dia begitu menyukaiku. Mana mungkin dia nggak mencintaiku? Pernahkah kau pikirkan, kenapa setelah matamu pulih, dia gak pernah memakai cincin ini? Itu karena dia sama sekali gak tahu keberadaan cincin ini. Dia sama sekali bukan orang yang kau yakin. Kau merusak tanda cintaku dengan Aditya. Berkali-kali menyinggungku. Karena kau nggak menyesalinya. Maka aku akan memakai hukuman keluarga. Kau pahami posisimu. Aku adalah kakak iparmu. Kemarikan. 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 Jangan. Ini adalah milik Dedi. Kau nggak layak. Sakit sekali. Jari tanganku hampir putus. Novi, kau gila. Kenapa kau begitu kepada Aditya? Begini saja sudah nggak tahan. Bagaimana dengan Dedi? Kalian bekerja sama menipuku. Membuatku seperti orang bodoh.
membuatku juga mempermainkan Dedi. Pernahkah kalian pikirkan perasaannya? Memangnya kenapa? Dedi sudah pergi. Gak akan kembali lagi. Sekarang hanya ada Aditya menunggumu. Aditya barulah pasanganmu yang cocok. Jika bukan karena kalian, mana mungkin dia akan pergi? Dia pergi karena kalian yang memaksanya. Kalian masih berangan-angan agar aku menikah dengan orang ini. Apakah aku terlalu baik pada kalian? Pengawal! Bu Novi, ada perintah apa? Pertama, batalkan pernikahan. Jangan, jangan. Novi, ini adalah pernikahan kita, kau nggak boleh batalkan. Kedua, batalkan semua kerjasama dengan grup Wira. Dan lemahkan saham grup Wira. Dalam waktu 30 menit, aku mau melihat grup Wira bangkrut. Baik. Apa? Kau mau melemahkan saham grup Wira? Bukankah kau ini sama saja merusak kerja keras ratusan tahun grup Wira? Nona Novi, kau nggak boleh begini. Kenapa? Sekarang sudah takut. Telat. Kenapa diam saja? Cepat lakukan. Baik. Jangan! Kerja keras grup Wira selama ratusan tahun nggak boleh hancur karena aku. Ayah, Nona Novi, aku berlutut padamu. Aku mohon, kau bermurah hati dan ampuni keluarga Wira. Nantinya, apapun yang kau minta, kami akan melakukannya. Kau ingin aku mengampuninya? Baiklah. Dalam waktu 30 menit, temukan Dedi. Maka ini masih bisa dipertimbangkan. Kalau enggak, grup Wira tunggu bangkrut saja. Keluarga Wira ini memang nggak tahu diri. Prawari itu keluarga terkaya di ibu kota. Bisa menikah dengan keluarga Wira itu adalah hal yang sangat baik. Sekarang mereka malah merusaknya. Rasakanlah, siapa suruh mereka pilih kasih? Jika mereka nggak jahat sama Dedi, mana mungkin Bu Novi marah begini? Dasar, sekarang hanya bisa berharap bisa segera menemukan Dedi. Kalau enggak, keluarga ini akan selesai. Baik, aku berjanji kepadamu. Aku segera temukan Dedi kembali. aku sudah bertahun-tahun menemani Novi. Yang dia paling pedulikan, ternyata masih Dedi si sampah itu. Sebenarnya, apa yang aku kurang daripada dia? Dedi! Dedi! Dasar anak durhaka, keluarlah! Apakah dia sudah pergi? Gak mungkin. Dia sengaja merusak pernikahanku. Dia ingin kita mengaku salah kepadanya dan meminta dia pulang. Dia ingin melihat kekonyolanku. Mana mungkin dia bisa pergi? Dasar anak ini, ternyata begitu kejam. Hari ini, aku memberinya pelajaran. Bukankah ini kamarnya Dedi? Kapan menjadi ruangan mainan? Bukankah ini adalah kamarnya Dedi? Pak Wandi, Bu Wanda, ini memang kamarnya Pak Dedi. Hanya saja beberapa waktu yang lalu, Pak Aditya ingin sebuah kamar anak-anak. Dia mengusir Pak Dedi. Di mana kamar anak durhaka itu sekarang? Di ruang bawah tanah. Apa? Cepat pindahkan. Lama sekali. Hentikan! Kalian sedang apa? Dedi, aku dan Novi segera menikah. Kau pasti tahu, begitu menikah, maka akan segera punya anak. Jadi, aku ingin menjadikan kamarmu menjadi kamar anak. Lagi pula, kau juga sudah mau pergi. Aditya, kau jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Kau bisa apa? Bahkan Novi adalah milikku. Apalagi kamarmu. Aku beritahu kau. Meski kau beritahu ayah dan ibu, mereka juga akan berpihak padaku. Kenapa kamar ini bau sekali? Gak ada yang membersihkannya. Semua kamar dibersihkan secara rutin. Hanya ruang bawah tanah yang selalu gelap dan lembab. Aroma bau ini selalu nggak menghilang. Apakah kau gak aturkan kamar baru untuk dia? Bagaimanapun juga, dia adalah anak kandung kita. Ini, dia nggak bilang. Aku juga nggak tahu. Ini, kenapa semua ini adalah baju lama Aditya yang dibuang? Aku Dedi Wira secara sukarela memutus hubungan dengan ayah dan ibuku. Melepaskan semua hak waris keluarga Wira. Kedua pihak nggak memiliki tanggung jawab hukum lagi. Mulai saat ini nggak ada kaitan apapun lagi. Dasar anak durhaka. Aku susah payah membesarkan dia, memberi dia makan enak, memakai baju yang nyaman. Dia ternyata memutuskan ayah anak denganku. Dasar, Dedi anak gak tahu diri ini. Aku memang gak seharusnya melahirkan dia. Selama ini yang dimakan dan dipakai Pak Dedi adalah yang terburuk. Mana ada yang bagus? Apa kau bilang? Pak Wandi, selama ini yang dipakai oleh Pak Dedi selalu yang terburuk. Bahkan lebih buruk daripada kami. Nggak mungkin. Setiap bulan aku meminta bagian keuangan untuk mentransfer uang sebanyak 60 juta ke dalam kartunya.
Pak Dedi selalu dipegang oleh Pak Aditya, bahkan... Apa? Katakan. Ayah, Ibu. Aku khawatir Dede sembarangan memakai uang, jadi aku bantu dia menyimpan kartu banknya. Di sini gak ada urusanmu lagi, cepat keluar. Biarkan dia katakan lagi. Bahkan selama ini Pak Aditya selalu menindas Pak Dedi. Gak hanya mengusir semua uang jajan Pak Dedi, bahkan memaksa Pak Dedi memakai baju lama Pak Aditya. Kadang Pak Dedi bahkan gak punya uang untuk makan di sekolah. Semua baju ini memang baju buangan Aditya. Sudah berapa lama hal ini terjadi? Sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih. Selama 10 tahun lebih, gak ada yang memberitahuku. Pak Aditya yang mengancam kami. Jika kami bocorkan, dia akan memecah kami. Kami semua tahu, Pak Wandi dan Bu Wanda selalu pilih kasih kepada Pak Aditya. Jadi kami gak berani bilang. Bagaimana dengan Dedi? Kenapa dia gak bilang? Pak Dedi bahkan sudah bilang lebih dari sekali. Tapi kalian gak percaya. Kau bilang kakakmu sudah merebut uang jajanmu. Kakakmu begitu baik, mana mungkin melakukan hal ini? Kau masih kecil, sudah berani memfitnah kakakmu. Dan hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Aku akan memberi pelajaran padamu. Ayah, jangan pukul lagi. Dede selalu bergaul dengan orang yang sembarangan. Mungkin dia memang gak cukup uang. Nggak ada. Kau masih berani melawan? Apakah kakakmu mungkin berbohong? Sepertinya, kita sudah salah paham kepadanya. Gak kuduga selama beberapa tahun ini, kita sudah salah paham kepadanya. Ayah, aku... Kau anak sialan. Dia adalah adik kandungmu. Ayah, kau memukulku. Dari kecil, kau gak pernah memukuliku. Sekarang kau ternyata memukulku hanya demi dari sialan itu. Aku nggak hanya akan memukulmu, aku juga akan mencabut hakmu sebagai pewaris grup Wira. Apa kau bilang? Aku selalu mengira Dedi itu adalah anak pembangkang, anak yang gak patuh. Ternyata ini adalah ulahmu. Dia adalah adik kandungmu. Ternyata kau perlakukan dia seperti ini. Dedi hanyalah alat bagi kalian untuk menolongku. Jika bukan karena fisikku yang lemah, maka dia nggak akan ada. Apa salahnya aku mempermainkan dia? Bukankah kalian selalu mengizinkan ini? Dasar kau. Sudahlah, ayahmu hanya sedang marah saja. Hanya kau yang bisa mewarisi warisan keluarga. Meski kusumbangkan, juga gak akan kuberikan. Kau. Udah. Pak Wandi, Bu Wanda, gawat. Di luar ada sekelompok orang. Katanya diutus oleh Nona Novi. Mereka mau perhitungan dengan kalian. Apa? Pindahkan semua barang yang ada di sini. Bu Novi sudah memerintahkan. Satu pun jangan ada yang tersisa. Hentikan! Hentikan! Siapa kalian ini? Apa kalian memindahkan barang kami? Barang keluargamu? Kau masih nggak tahu ya? Di 30 menit yang lalu, grup Wira milik kalian sudah bangkrut. Sekarang, semua yang ada di sini, termasuk rumah ini, adalah milik Bu Novi. Apa? Novi yang mengutus kalian? Benar. Gak mungkin. Gak mungkin. Sebelumnya dia hanya emosi saja. Jelas-jelas dia mencintaiku. Mana mungkin dia begini kepadaku? Mencintaimu? Kau seorang penipu. Masih berani bilang? Kau masih mengira Bu Novi masih memajakanmu? Aku beritahu kau. Sekarang kaulah yang paling dibenci oleh Bu Novi. Cepat, pindahkan. Cepat, pindahkan. Hei, Jangan! Pak Wandi, gawat Pak Wandi. Saham grup Wira sudah dilemahkan orang lain. Nanti sore para pemasok akan menggugat karena kita melanggar kontrak. Sekarang perusahaan sudah bangkrut. Kita sungguh sudah bangkrut. Gak hanya perusahaan, bahkan rumah ini sekarang sudah milik orang lain. Sekarang semua harta milik Pak Wandi sudah dibekukan oleh bank. Bagaimana ini? Cepat, Dedi, cepat temukan Dedi kembali. Hanya dia yang bisa membuat Novi berubah pikiran untuk mengampuni kita. Ayo cepat, cari dia, cepat. Namun teleponnya nggak bisa dihubungi. Aditya, kau tahu kemana dia pergi? Sekarang hanya dia yang bisa menolong Bu Wira. Bukankah kalian yang mengirimnya dia pergi? Bagaimana aku bisa tahu? Jika bukan karena kau, kami nggak mungkin memaksa dia pergi. Sekarang menyalahkanku. Sebelumnya, bukankah kalian juga yang menyetujui menipu Novi? Cukup. Jangan bertengkar lagi. Aku coba hubungi Dedi lagi. Maaf, nomornya ada di luar jangkauan. Kenapa di luar jangkauan? Jangan-jangan dia sudah pergi ke luar negeri. Selidiki dia naik pesawat yang mana. Halo, tolong periksa penerbangan Dedi Wira. Maaf, kami tidak bisa menemukan penerbangan dari Wira. Apa? Maskapai bilang dia sama sekali nggak memakai tiket pesawat yang kita belikan. Mungkin dia sudah memakai pesawat pribadi. Nggak ada yang tahu keberadaannya. Dia sungguh sudah pergi. Kita sudah sebelumnya melukai Dedi. Dia sungguh meninggalkan kita.
Perawari. Siapa kalian? Lepaskan aku. Aku beritahu kalian. Aku adalah pewaris grup Wira, suaminya Novi Perawari. Kalian berani sekali menyekapku. Siapa? Siapa itu? Novi. Ada apa? Sekarang kau begitu takut padaku. Novi, kau sedang apa? Kenapa kau meminta orang menculikku? Apa kau nggak tahu? Alasan aku melakukan ini. Aku nggak tahu. Nggak tahu? Baiklah. Biar aku membantu kau mengingat kembali. Bu Novi, kau minta aku selidiki kehidupan Dedi di keluarga Wira selama ini. Ini adalah hasilnya. Dari pengakuan pelayan di keluarga Wira, selama beberapa tahun ini, Dedi di keluarga Wira sering dipermainkan oleh Aditya. Dedi sudah lama tinggal di rumah bawah tanah. Nggak pernah punya uang jajan. Sepatu dan bajunya adalah bekas yang dipakai oleh Aditya. Selain itu, Aditya sering memfitnah Dedi, membuat Dedi sering dipukul. Adikku sayang, maaf sekali membuatmu dipukul lagi. Aku yang memecahkan gelang milik ibu. Dedi, maaf sekali. Aku sudah merusak lukisan kaligrafi koleksi ayah. Kau yang tanggung saja akibatnya. Hari ini, Novi sudah menciumku. Kau pasti sangat iri, kan? Kau bilang kau yang menjaga Novi. Tapi ayah dan ibu berpihak kepadaku. Coba kau tebak dia akan percaya siapa? Ternyata selama ini, Aditya yang kucintai sangat jahat begini. Ternyata, Dedi yang berkali-kali kuabaikan, barulah korbannya. Aditya! Novi, apa yang mau kau lakukan? Penderitaan yang Dedi terima selama ini akan kubalas padamu berkali-kali lipat. Satu penderitaan Dedi, aku mau kau rasakan sebanyak 99 kali. Satu penderitaan Dedi, aku mau kau rasakan sebanyak 99 kali. Novi, aku sudah salah. Aku sudah tahu salah. Aku gak seharusnya begini kepada Dedi. Aku mohon, ampuni aku. Kau bukan sudah tahu salah, kau hanya takut. Bangunkan dia. Katakan, di mana Dedi sekarang? Aku gak tahu. Gak tahu? Kau yang memaksa dia pergi, bagaimana mungkin kau gak tahu? Aku sungguh gak tahu. Gak tahu ya? Aku punya banyak cara agar kau beritahu. Aku mau katakan sesuatu. Apa kau bersedia menikahiku? Aku pasti akan menikahimu. Dedi, sebenarnya kau pergi kemana? Maukah kau kembali? Aku sangat merindukanmu. Bu Novi, apa kau sudah ada kabar Dedi? Kami sudah cari di satu ibu kota, tapi masih belum ada kabar Pak Dedi. Bagaimana dengan maskapai? Semua maskapai di ibu kota juga nggak menemukan kabar Pak Dedi. Namun, ada satu maskapai swasta terbang ke luar negeri. Tapi karena menyangkut privasi pribadi, maskapai menolak membocorkan informasinya. Dedi, apakah kau nggak mau meninggalkan satu kabar pun untukku? Sebenarnya kau sudah pergi kemana? Katakan, di mana Dedi sekarang? Aku gak tahu. Aku sungguh gak tahu. Jika aku tahu dia pergi kemana, dari awal sudah kuberitahu kepadamu. Bu Novi, sepertinya dia memang nggak tahu. Novi, aku gak menipu. Jadi gak pakai tiket yang dibelikan. Aku gak tahu dia sudah pergi kemana. Aku mohon, lepaskan aku.
sekali. Di sini banyak tikus dan kecoa. Begitu aku tertidur, mereka akan menggigitiku. Aku takut sekali. Aku sungguh takut sekali. Baiklah, aku lepaskan kau. Tapi tentang masalah kalian sekeluarga bekerja sama menipuku, aku harus mendapat sebuah penjelasan. Di antara kau dan orang tuamu, hanya satu orang yang bisa pergi. Katakanlah, siapa yang kau pilih? Aku memilih diriku. Mereka sudah begitu tua. Meski mereka bebas, gak bisa hidup lama. Aku gak sama. Aku masih muda. Aku gak ingin mati. Mereka berusaha keras merencanakan semua ini agar kau menikahiku. Apa ini caramu membalas mereka? Ini semua adalah keinginan mereka sendiri. Bukan aku yang meminta menggantikan Daddy. Cincin itu juga, mereka yang memaksa memberikan kepadaku. Semua ini sama sekali bukan urusanku. Aku mohon, Novi, ampunilah aku. Maukah kau bebaskan aku? Baik, aku lepaskan kau. Tapi lihatlah, siapa yang datang? Ayah, Ibu. Kalian lihatlah, ini adalah putra yang kalian manjakan dari kecil. Ayah, Ibu, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Diam! Aku bukan ayahmu. Aku gak punya anak yang durhaka ini. Karena kau terkena leukemia, kami merasa berutang kepadamu.